Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Alfi Sahrina, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Offering G11. Izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Untuk presentasi pada kali ini akan membahas tentang teori belajar sosial. Adapun untuk anggota kelompok 5, yang pertama yaitu saya sendiri, Faradila Nurul Laili dengan NIM 20032161489. Untuk yang kedua ada Halimatus Nizar dengan NIM 20031615707. Yang ketiga ada Risma Wardani Al-Mujahidah dengan NIM 20031615658. Untuk yang keempat ada Zia Fauziah dengan NIM 2001554048085. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teori belajar sosial. Apa sih itu tentang teori belajar sosial? Teori belajar sosial merupakan proses belajar dengan memahami masalah-masalah dan teknik-teknik yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan sosial. Adapun tujuan dari teori belajar sosial ini yaitu untuk dapat menguasai pemahaman dan kecakapan dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Halimatus Nizar. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, saya Halimatus Nizar dengan NIM 2003516150707. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian teori belajar sosial. Yang pertama, teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Miller dan Dollard. Teori Miller dan Dollard berdasar pada teori Hull, yang kemudian dikembangkan menjadi teori sendiri dengan dasar pandangan yang Miller dan Dollard gunakan adalah tingkah laku manusia yang dipelajari. Oleh karena itu, agar dapat memahami tingkah laku sosial dan juga proses belajar sosial yang harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip psikologi belajar. Yang kedua, teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial merupakan perluasan teori belajar behavioristik. Teori belajar sosial dikembangkan oleh Albert Bandura yang sebagian besar prinsip-prinsip teori ini adalah prinsip teori-teori belajar perilaku. Namun, terdapat lebih banyak penekanan pada isyarat, perubahan perilaku, dan proses mental internal. Jadi, teori belajar sosial ini menggunakan penjelasan berupa reinforcement eksternal dan penjelasan kognitif internal yang digunakan untuk memahami cara belajar dari orang lain. Selanjutnya, macam-macam proses kognitif teori belajar sosial. Secara rinci, dasar kognisi dalam proses belajar dapat diringkas dalam 4 tahap, yakni yang pertama, atensi atau perhatian. Model tidak dapat ditiru apabila tidak diadakan pengamatan sehingga dapat dipersepsikan secara tepat. Yang kedua, retensi atau mengingat. Jadi, seorang pengamat menyimpan tingkah laku model yang telah diamati di dalam ingatannya karena tingkah laku tersebut harus bisa diingat kembali. Yang ketiga, reproduksi gerak. Pengamat mencoba mengungkapkan ulang tingkah laku model yang diamati. Dan yang terakhir, penguatan dan motivasi. Tingkah laku dicontoh sebagai tindakan-tindakan terpuji yang mempunyai motivasi untuk menirukannya. Selanjutnya, proses belajar dalam pembentukan kepribadian ada 3. Yang pertama, imitasi. Dengan mengamati dan meniru tingkah laku atau dalam hal tertentu, menjadikan seseorang model bagi dirinya. Subjek-subjek yang dibiarkan mengamati serangkaian respon yang dilakukan oleh model cenderung melakukan respon yang sama apabila ditempatkan pada situasi yang sama pula. Yang kedua, perlakuan sosial. Agar terjadi proses belajar, pengamat harus memperhatikan isyarat-isyarat yang diberikan oleh model. Akibat-akibat yang disaksikan oleh individu
telah mengikuti tingkah laku orang lain akan menjadi perlakuan sosial. Dan yang terakhir, perkuatan diri dan pemonitoran. Menurut Bandura, perkuatan adalah pengaruh apa yang dilakukan, bukan apa yang dipelajari. Dengan mengetahui akibat yang bersifat baik atau buruk dari tindakan orang lain atau dirinya sendiri. Individu mengembangkan harapan-harapan kognitif tentang hasil tingkah laku dan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan atau menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Baik, selanjutnya saya Zia Fauzia akan melanjutkan pembahasan dari kelompok 5. Selanjutnya, perkembangan ruang sosial. Pada perkembangan ruang sosial, lingkungan merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan perkembangan anak. Untuk mempelajari perkembangan anak, kita tidak dapat hanya melihat lingkungan langsung, tetapi juga interaksi dengan lingkungan yang lebih besar. Lapisan pertama disebut mikrosistem, yang merupakan lapisan terdekat dengan anak. Mikrosistem berisi struktural yang memiliki hubungan dan interaksi langsung dengan anak. Pada tingkat ini, hubungan memiliki pengaruh dua arah terhadap anak tersebut. Misalnya, orang tua mempengaruhi kepercayaan dan perilaku anak. Begitupun sebaliknya, kepercayaan dan perilaku anak juga mempengaruhi orang tua. Pada lapisan mikrosistem, yang paling penting adalah keluarga. Setelah mikrosistem, terdapat lapisan meosistem. Lapisan ini memberikan pengaruh pada struktur mikrosistem anak. Misalnya, hubungan antara orang tua, anak, gurunya di sekolah. Bagaimana pandangan guru terhadap anak tersebut. Mikrosistem merupakan lapisan paling luar dari lingkungan anak. Lapisan ini terdiri dari struktur nilai-nilai budaya, etika, adat istiadat, dan hukum peraturan. Misalkan terdapat budaya yang memiliki kepercayaan bahwa orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam membesarkan anak-anak. Karena keluarga merupakan agen sosial pertama yang memberikan dasar pembentukan kepribadian anak. Cara pengasuhan anak dibagi atas dimensi penerimaan atau penanggapan dan penuturan atau kontrol. Dimensi ini memperlihatkan adanya 4 jenis pengasuhan orang tua yang meliputi pola asuh otoritatif, otoriter, permisif, dan tidak terlibat. Pemberian hukuman sebagai alat untuk mendisiplinkan anak harus dilakukan secara hati-hati. Pemberian hukum akan sia-sia jika tidak disertai pengertian mengapa hukuman itu diberikan kepadanya. Terdapat 5 kategori penerimaan teman sebaya, yaitu anak populer, anak yang ditolak, anak yang kontroversial, anak yang tidak dihiraukan, dan anak yang berstatus biasa. Selanjutnya, kelebihan teori belajar sosial. Yang pertama, kelebihan teori belajar sosial berfokus pada situasi yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, kelebihan teori belajar sosial memberikan pengertian tentang gejala-gejala perkembangan anak. Yang ketiga, memberikan pengertian mengenai peranan interaksi antara lingkungan dengan anak. Dan yang terakhir, berfokus pada pada alat pengamatan, perilaku sosial emosional, dan motivasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Risma Wardani Almujahidah dengan NIM 2003561615658. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori belajar sosial. Kelemahan teori belajar sosial ini yang pertama yaitu perhatian tentang perkembangan kognitif tidak cukup. Walaupun teori ini telah bebas mengadopsi teori pengolahan informasi yang telah diperhitungkan dari pemikiran, namun hanya gambaran umum yang diperhitungkan, seperti penyajian simbolis, perhatian, penyimpanan informasi, konstruksi aturan, dan verifikasi. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu bisa meniru hal-hal yang negatif. Pendekatan teori belajar sosial ini lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasan merespon dan imitation atau peniruan. Memicu terdapat sebagian individu yang akan meniru tingkah laku yang bersifat negatif.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian teori belajar sosial ini terhadap pembelajaran. Bandura percaya bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung melalui observasi. Bandura juga percaya bahwa model akan sangat efektif apabila dilihat dari seseorang yang memiliki kehormatan, kompetensi, status tinggi, dan kekuasaan. Dalam hal ini, sebagian besar guru memiliki kriteria tersebut sehingga dapat menjadikan model yang berpengaruh besar. Guru dapat menjadi model untuk suatu keahlian, strategi pemecahan masalah, dan kreativitas. Guru juga dapat menjadi model tindakan yang akan diinternalisasi siswa dan karenanya menjadi standar evaluasi diri. Dalam proses pembelajaran, menurut teori sosial Albert Bandura, seseorang guru harus dapat menghadirkan model yang baik. Model yang baik harus dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran, sehingga dapat memberi perhatian kepada si pembelajar. Model di sini tidak harus dari guru, namun tergantung apa yang akan diajarkan. Teori sosial belajar ini cocok untuk mengajarkan materi yang berupa aspek psikomotrik, dan afektif, karena pembelajar langsung dapat memperhatikan, mengingat, dan meniru dari model yang dihadirkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.